meskipun dalam proses pembelajaran tatap muka secara terbatas. Oke. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran di pagi hari ini, sebagai umat manusia yang taat beragama, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Nak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat ketua kelas yang sudah memimpin doa di pagi ini. Jadi saya mohon izin untuk melepas masker dulu ya, biar memudahkan saya untuk berbicara. Nah, di pagi hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ya. Oke, saya coba cek dulu kehadiran kalian. Atas nama Dinda Mualiza ada? Hadir. Oke. Kemudian ada Dwi Sabti Ramadhani. Izinnya. Kemudian Faradila Reskiana Putri. Hadir sah. Kemudian Fauzia Safa Audini. Oke. Kemudian Indira. Oke. Kemudian Hairunisa Anjani. Oke. Khairila Putri. Oke. Kemudian Masya Felita. Muhammad Alfariski. Oke. Kemudian Muhammad Abdillah. Oke. Randi Rismawan. Oke. Revni Novriani. Oke. Kemudian Riyadi Hamdani. Oke. Sintani Septia Nurfaza. Oke. Sultan. Oke. Masih ada nama yang saya tidak sebut? Siapa nama? Muhammad. Oke. Sehat-sehat ya? Oke. Alhamdulillah. Meskipun satu orang yang tidak hadir, ya harapannya kalian nanti mungkin pertemuan berikutnya bisa bertemu semua ya, berdasarkan jumlah yang ada di kelas kalian. Oke. Nah, hari ini kita akan berpindah ke materi yang baru. Ada yang masih ingat untuk materi di pertemuan minggu sebelumnya? Ya, Saya Sir. Ya. Materi pertemuan minggu lalu Sir, tentang corak kehidupan masyarakat praaksara. Oke, bagus. Nah, itu materi minggu lalu mengenai corak kehidupan masyarakat praaksara. Nah, kali ini materi masih ada kaitannya dengan corak kehidupan masyarakat praaksara. Itu bisa dilihat di slide yang ada di ini ya, pantulan Infokus, yaitu teknologi masa praaksara. Nah, jadi teknologi masa praaksara itu masih bersifat sederhana. Ya, masih menggunakan apa? Batu. Selain batu apa lagi digunakan? Tulang. Nah, selain tulang apa lagi? Itu kayu. Nah, itu. Jadi itu alat-alat sederhana atau teknologi yang digunakan nenek moyang kita atau masyarakat praaksara. Oke. Nah, jadi adapun ini ya, indikator atau IPK yang harus kalian capai itu yang pertama menganalisis hasil-hasil kebudayaan batu zaman praaksara. Tadi kan sudah dikatakan tadi kan, ada yang berbentuk batu, ada yang berbentuk tulang, dan apa lagi? Ada yang berbentuk kayu. Nah, kemudian di 3.42 ini menganalisis tradisi megalit. Nah, tradisi itu ada yang berbentuk benda dan ada yang berbentuk non benda. Nah, misalnya kalau tradisi benda itu kan ada misalnya dalam bentuk patung, ya kan? Ada berbentuk pemujaan, menyembah pohon misalnya, menyembah batu. Tapi kalau yang berbentuk non benda itu berbentuk perilaku, bisa berbentuk mitos, ya kan? Sesuatu yang dianggap itu mempunyai ini ya, sifat
sini. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama ini saya dan kalian berdiskusi tentang gambar mengenai teknologi masa praksara yang ada di slide. Kita saya tampilkan teknologinya ya. Kemudian peserta didik dapat menganalisis hasil-hasil kebudayaan batu zaman praaksara. Nah, kemudian yang kedua, setelah saya dan kalian peserta didik bertanya jawab tentang gambar hasil-hasil peninggalan masyarakat praksara yang ada di PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis tradisi megalit. Nah, tradisi tadi ya animisme dan dinamisme, ya kan? Dan kaitannya dengan kepercayaan masyarakat saat ini. Masih ada tidak masyarakat kita yang kepercayaan itu sifatnya animisme dan dinamisme? Percaya bahwa di kelas ini ada penunggunya, ya. Itu animisme kan? Jangan duduk di bawah pohon itu ada penunggunya. Nah, itu dinamisme. Jadi kepercayaan nenek moyang itulah yang hingga saat ini masih dibangun oleh masyarakat kita. Dan kemudian berubah menjadi ketika Hindu Buddha memperkenalkan agama. Hindu Buddha kan banyak dewanya. Nah, konsep animisme dan dinamisme tetap ada, sehingga dikenal namanya akulturasi. Jangan keras bicara dengan suaranya ya. Oke. Kemudian yang terakhir, nah melalui diskusi kelompok nanti akan saya bentuk pasangan. Nah, kalian bersama guru dapat membuat laporan diskusi. Nah, atau saya siapkan nanti LKPD-nya. Nah, mengenai perkembangan teknologi masa praksara dengan cepat. Nah, sekarang kita akan coba mengamati beberapa gambar yang ada kaitannya dengan materi ini. Nah, saya coba perlihatkan gambarnya. Nah, sudah kelihatan ya? Nah, ini ada before dan after. Nah, oke. Jadi hubungan tradisi dan teknologi praksara bisa dilihat di gambar ini. Ada before dan after. Nah, jadi inilah teknologi nenek moyang kita yang hingga saat ini masih dijumpai di lingkungan sekitar. Oh, masih banyak sebenarnya, bukan hanya ini. Dulu pernah fenomenal batu yang digunakan cincin. Batu apa itu? Batu aki. Nenek moyang kita sudah duluan sebenarnya seperti itu, menggunakan batu-batu sebagai pernak-pernik mereka, perhiasan mereka. Nah, ini before dan after. Sampai sini yang mau tanyakan tentang ini. Nah, siapa yang mau tanya? Pengen bertanya Pak. Ya, silakan. Bagaimana hubungan tradisi masyarakat praaksara dengan kehidupan saat ini Pak? Ya, bagaimana hubungan tradisi masyarakat praksara dengan kaitannya kehidupan saat ini ya? Nah, jadi hubungannya bisa dilihat dari gambar ini. Ternyata alat-alat atau tradisi masyarakat praksara dulu itu masih digunakan oleh kehidupan saat ini. Nah, jadi kalau kalian ke dapur, makan di warung-warung Mas Joko, ada beberapa alat itu yang masih menggunakan batu. Alat manusia itu cobek itu tadi, ya kan? Nah, ini bisa kalian kapak dulu. Nenek moyang kita menggunakan kapak kayunya ada apa? Yang genggamannya adalah kayu, sedangkan yang ujungnya itu terbuat dari batu. Sekarang hampir sama modelnya kan? Nah, jadi inilah yang disebut tradisi masyarakat praksara yang mempunyai keterkaitan dengan kehidupan saat ini. Artinya nenek moyang kita sudah mengajarkan segala aktivitas itu bisa diperoleh dari lingkungan sekitar. Ya, bagaimana nenek moyang kita pertama kali menemukan api, ya kan? Bagaimana nenek moyang kita pertama kali bisa bercocok tanam. Artinya itu kan hanya dipengaruhi oleh aktivitas atau lingkungannya sekitar. Bisa dipahami dari sini? Baik. Nah. Oke, jadi sekarang kita akan coba berdiskusi bersama. Nah, nanti saya akan bagikan LKPD buat kalian ya untuk materi ini. Nah, LKPD-nya ini nanti dikerjakan secara individual dulu, ya. Nanti secara individual, baru nanti kalian akan berpasangan nanti untuk merumuskan jawaban yang ada di LKPD tersebut. LKPD itu singkatan dari Lembar Kerja Peserta Didik. Oke, saya akan ambil LKPD-nya.
Jadi di tangan saya ini sudah ada LKPD. Nah, nanti di LKPD-nya ini kalian nanti akan bekerja secara individual dulu. Nah, sekitar 10 atau 15 menit. Setelah itu kalian akan gabungkan secara berpasangan. Mungkin pasangannya boleh dengan orang-orang yang terdekat kalian. Boleh mungkin ini berpasangan dengan teman yang di belakangnya atau di sebelahnya. Oke, bisa ya? Oke, saya akan sampaikan aturan mainnya seperti apa. Nah, bisa dilihat di slide ini ya. Nah, namanya ini model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pay, Share. Think itu apa artinya? Berpikir. Kalau pair itu berpasangan. Kemudian nanti setelah berpasangan di share atau berbagi. Nah, ini akan kita gunakan sebentar. Nah, sini aturannya setelah guru memberikan materi, nah peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan tayangan yang disajikan. Nah, setelah itu, nah ini intinya sebenarnya diberikan LKPD secara mandiri mengenai perkembangan teknologi masa praksara, mengerjakannya selama 5 menit. Tapi saya akan berikan kalian sebanyak 10 menit. Nah, saya akan bagikan LKPD-nya ya. Ya. Oke. Boleh referensi yang kalian gunakan buku dari perpustakaan dan boleh juga di-searching melalui internet. Oke? Ya. Oke, silakan ditulis namanya. Nanti namanya itu nanti digaring lagi nanti dengan pasanganmu, ya. Oke. Oke, mohon perhatiannya dulu ya. Mohon diperhatikan dulu petunjuk yang ada di LKPD. Ya. Yang pertama itu LKPD ini dikerjakan secara individual ya, secara individu dulu ya. Nanti setelah itu baru berpasangan. Nah, kemudian baca dan pahami materi yang ada di bahan ajar. Bahan ajar itu adalah buku yang dari perpus atau dari internet nanti. Oke. Kemudian untuk menambah pemahaman Anda, silakan buka link. Nanti linknya ada di Classroom juga ya, di Classroom yang terkait materi tersebut di buku pegangan, modul atau sumber internet. Nah, kemudian yang keempat, mengerjakan LKPD ini sekaligus sebagai bukti kehadiran kalian di mata pelajaran saya. Berarti yang tidak ada LKPD-nya itu tidak seanggap tidak hadir. Bisa ya? Kemudian yang tidak mengerjakan dianggap alpa pada mapel sejarah Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir, kerjakan LKPD ini dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh copy paste. Berarti tidak boleh menyontek. Ya kan? Nah, dari teman sekelas atau lintas kelas. Kemudian bila sampai terjadi maka akan diberikan nilai 0. Bisa dipahami sini ya? Oke. Ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Nah, berkaitan dengan pendapat kalian sebenarnya. Dengan silakan. Ya. Boleh pakai.
Sudah selesai nomor 1? Belum ya? Oke. Ini kan dianalisis sebenarnya antara perbedaan fungsi dulu ini fungsi untuk apa sebenarnya pada masa prasejarah. Kemudian kita bisa melihat perbedaannya apa dari peralatan ini, apa yang membedakan antara dulu pada masa prasejarah dengan saat ini. Oke. Boleh nanti digabungkan dengan NTM materi buku. Tapi ada perbedaan? Oke. Boleh nanti digabungkan dengan NTM materi buku. Tapi ada perbedaan? Oke. Waktu bekerja secara individualnya cukup ya. Sekarang saya akan ini ya, pasangkan kalian bersama pasanganmu untuk mendiskusikan kembali yang ada di LKPD itu. Artinya dua pemikiran tadi itu yang satu dengan yang satu itu menjadi ini satu kesatuan dalam memecahkan masalah yang ada di LKPD. Oke, silakan mendekati pasangannya. Oke, silakan. Nah, mungkin yang di tengah mungkin gesernya ke sampingnya yang temannya. Bicara, saling bicara. Mohon perhatiannya dulu ya. Nah, dalam sesi berpasangan ini, jadi LKPD-nya nanti yang dihasilkan hanya satu, ya. Satu adalah hasil pemikiran dua orang, ya. Jadi LKPD yang dihasilkan dari berpasangan ini akan hanya ada satu nanti, ya. Satu LKPD itu merupakan hasil diskusi dari dua orang atau tiga orang pasangan tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, jadi di tahap P ini ya, kalian itu bertukar informasi. Informasi yang tadi diperoleh secara individu itu dituangkan dalam informasi secara berpasangan. Nah, jadi nanti itu setelah ini 10 menit baru di-share nanti di depan untuk men-share kepada teman-teman pasangan yang lain. Bisa dipahami ini? Oke, silakan lanjut. Ya baik, untuk ini ya, nanti kalau sudah selesai tugasnya, baik yang presentasi di depan maupun yang tidak presentasi, itu nanti tugasnya silakan kalian upload di Classroom, ya, silakan kalian scan atau
kerjanya 2 orang. Kalau pasangannya 3 orang berarti LKPD-nya itu untuk 3 orang. Bisa dipahami ya? Nanti silakan di scan atau di foto bentuk JPEG atau PDF, kemudian di-upload di classroom kalian. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa. Oke, ya silakan. 1 orang saja. Yang penting 1 orang itu ada nama di dalam LKPD. Oke. Ini buku yang dari posting kan? Terus samping kalian nanti cari di internet saja. Oke, untuk diskusi berpasangannya sudah selesai ya. Sekarang untuk bagian share, berbagi. Jadi, saya akan tunjuk kalian secara acak untuk maju ke depan pasangannya. Jadi, saya akan tunjuk ke pasangannya Dinda. Silakan Dinda untuk menyampaikan atau berbagi pendapatnya di depan kelas. Silakan nak. Pasangannya. Ya. Nanti sambil ini ya. Pasangan lain, mohon diperhatikan dulu temannya di depan. Nanti siapa yang bertanya tadi? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Mauliza dan teman saya Tintani Septiana Kupaza. Jadi di sini kita akan menjawab pertanyaan yang nomor 1 tentang bagaimana perbedaan fungsi dan hubungan informasi yang didapatkan dari gambar tersebut. Jadi dari gambar peninggalan pada masa praaksara tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua peralatan tersebut. Hanya saja kapak dan coret pada masa sekarang itu lebih disempurnakan agar dapat digunakan secara lebih optimal. Untuk fungsinya sendiri tidak ada yang berubah, jadi fungsinya masih sama, hanya saja bentuknya yang diperbarui mungkin. Untuk nomor 2, itu ada setelah mengamati hasil-hasil teknologi pada praaksara dan buku paket yang diberikan dulu, analisis bagaimana tradisi megalitik dan kaitannya dengan kepercayaan masyarakat praaksara. Jadi megalitik itu kebiasaan yang menghasilkan benda atau bangunan dalam batu yang berhubungan dengan upacara atau penguburan penduduk tradisi. Tradisi megalitik itu dilakukan atas kepercayaan bahwa arwah nenek moyang yang telah meninggal masih di Terus pada nomor 3 itu soalnya analisislah hasil-hasil budaya masyarakat praaksara yang masih ada hingga saat ini. Nah, jadi kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa praaksara yang masih ada hingga saat ini itu ada kebudayaan majikan, kebudayaan ngandong, kapak persegi, kapak loncong, menhyun, dolmen, undan berudak, dan kapak sepatu. Terus terus nomor 4 itu disuruh tuliskan beberapa tempat peninggalan masa praaksara di Indonesia dan ceritakan kondisinya hingga saat ini, kondisinya sekarang. Jadi kita pilih itu ada situs Sangiran. Jadi Sangiran itu kayak tempat lokasi penemuan beberapa fosil manusia purba. Untuk kondisi museumnya sendiri, Museum Sangiran itu koleksinya terus bertambah. Jumlah koleksinya sekarang itu telah melampaui 13.000 buah. Untuk kondisinya sendiri itu kurang terawat karena banyak beberapa fosil yang hilang. Sekian presentasi dari jawaban kita, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Beri aplaus dulu. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau
Saya Sir. Bagaimana cara kita sebagai pelajar melestarikan peninggalan-peninggalan nenek moyang pada masa praaksara? Terima kasih Sultan. Jawabannya akan dijawab oleh Sintani. Jadi yang pertama bisa dilakukan itu, pertama melakukan pendataan dan pencatatan berbagai peninggalan sejarah. Terus bisa juga mengumpulkan benda-benda bersejarah dan disimpan di dalam museum. Terus merawat dan menjaga agar tidak rusak. Tanyakan ada lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi selain Sultan? Cukup ya? Oke, kita beri aplaus kembali buat peserta kita. Sekian dan terima kasih. Oke, sekarang saya akan tunjuk lagi yang tadi kan pasangannya yang perempuan. Sekarang saya tunjuk untuk pasangan yang laki-laki. Silakan yang pasangan laki-laki, silakan maju. Saya tunjuk pasangan yang ini. Silakan. Ayo. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan gambar yang ada di atas ini. Kita akan mengenai perbedaan fungsi dan hubungan informasi yang didapatkan dari gambar tersebut. Contohnya seperti yang di atas. Jadi perbedaan peralatan pada masa praaksara dan peralatan masyarakat saat ini. Peralatan pada masa praaksara kapak digunakan untuk berburu, sedangkan kapak pada saat ini digunakan untuk menebang pohon, memotong daging, dan lain-lain. Batu pipisan berfungsi untuk menghaluskan cat merah, dan cobek berfungsi untuk menghaluskan rempah-rempah atau bumbu masakan. Dan nomor kedua, setelah mengamati hasil-hasil teknologi masa praaksara dan buku paket yang diberikan guru, analisis bagaimana tradisi menggelitik dan kaitannya dengan kepercayaan masyarakat praaksara. Tradisi menggelitik adalah suatu adat kebiasaan yang menghasilkan benda-benda atau bangunan dari batu besar yang memiliki hubungan dengan upacara atau penguburan. Pendukung tradisi menggelitik percaya bahwa arwah nenek moyang yang telah meninggal masih hidup terus di dunia arwah. Lanjut nomor 3, setelah mengamati gambar dan buku paket yang diberikan guru, analisislah hasil budaya masyarakat praaksara yang masih ada hingga saat ini. Budaya masyarakat praaksara yang masih ada saat ini, contohnya seperti cobek yang masih digunakan pada saat ini dan kapak yang masih sering digunakan saat ini. Sekian presentasi jawaban dari kami ucapkan terima kasih. Beri aplaus. Saya persilakan apabila ada yang ingin bertanya. Saya mau bertanya. Ya, saya persilakan untuk Lila. Bagaimana sistem kepercayaan pada masa praaksara? Saya akan menjawab pertanyaan dari Lila. Sistem kepercayaan pada masa praaksara yaitu manusia purba telah percaya setiap orang yang meninggal akan menjadi roh yang kemudian berpengaruh pada kehidupan di dunia. Bagaimana tanggapannya? Apakah bisa diterima? Iya, bisa diterima. Sekian presentasi dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah tadi kalian sudah berbagi atau sharing dengan pasangan yang lain, sekarang silakan diatur kembali posisi
masyarakat tentunya masih sangat relatif sederhana, yaitu bermula dari bebatuan. Oleh manusia purba, bebatuan ini ditemukan di alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Teknologi bebatuan ini berkembang dalam kurun waktu yang sangat panjang. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar para ahli membagi kebudayaan zaman batu ke dalam 3 zaman, yaitu Paleolitikum batu tua, Mesolitikum batu madya, dan Neolitikum batu tengah. Sekian penyimpulan dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Nak Randi sudah menyimpulkan materi kita di pertemuan hari ini. Dari materi tadi yang sudah kita bahas bersama, sampai sini semua sudah bisa paham ya? Sudah ya? Nah, kalau saya tanya secara lisan, kira-kira peninggalan masa praksara itu apa saja? Nah, cobek, apa lagi? Dolmen, kemudian menhir. Jadi sampai sini bisa paham semuanya ya? Bagaimana teknologi masa praksara yang dikembangkan oleh nenek moyang kita. Oke. Untuk evaluasinya ya, untuk evaluasi materi ini saya sudah sediakan di classroom kalian. Itu ya ada pilihan ganda dan ada esai. Nanti silakan kalian kerjakan secara asinkronus ya. Asinkronus itu maksudnya kalian itu mengerjakan kapan saja dan di mana saja. Bisa ya? Oke. Nah, untuk mengakhiri sesi ini, karena tadi itu diawali dengan doa, jadi penutupnya harus diakhiri juga dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutupnya. Silakan. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Jangan dulu tutup. Berdoa selesai. Nah, jadi untuk materi kita minggu depan, nah ini masih bagian dari peradaban awal di Kepulauan Indonesia, yaitu materinya tentang revolusi kebudayaan, yaitu salah satunya mengenal api. Jadi bagaimana pertama kali nenek moyang kita itu mengenal api saat itu. Jadi itu yang materi kita untuk minggu depan ya. Jadi untuk pertemuan ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Read. Thank you. You're welcome. Boleh? Oke, semuanya sampai ketemu minggu depan lagi ya.